Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang kisah tragis di balik uang yang tumbuh di pohon tua. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Kidul, Yogyakarta, terdapat sebuah pohon tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Pohon Harapan. Pohon ini telah ada selama ratusan tahun, menyaksikan berbagai peristiwa yang terjadi di desa. Masyarakat percaya bahwa pohon ini memiliki kekuatan magis yang dapat mengabulkan harapan dan memberikan rezeki bagi siapa saja yang berdoa di bawahnya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pohon ini akan menjadi sumber masalah besar bagi desa. Joko adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di desa tersebut. Ia adalah anak bungsu dari keluarga petani sederhana. Sejak kecil, Joko selalu mendengar cerita tentang pohon harapan dari neneknya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai meragukan keajaiban yang diceritakan. Kehidupan keluarganya semakin sulit, terutama setelah ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja di ladang. Suatu pagi, Joko duduk di tepi sawah, memandangi ladang yang kering dan retak. Ia merasa putus asa. Bagaimana aku bisa membantu keluargaku? Pikirnya. Dalam keputusasaannya, ingatan akan pohon harapan kembali muncul. Mungkin aku harus mencoba, gumamnya. Dengan tekad yang bulat, Joko memutuskan untuk pergi ke pohon tua itu. Setelah berjalan selama setengah jam, Joko akhirnya tiba di lokasi pohon harapan. Pohon itu berdiri megah, dengan cabang-cabangnya yang lebat dan akar-akar yang menjalar ke tanah. Suasana di sekitar pohon terasa tenang, seolah-olah waktu berhenti. Joko merasakan getaran aneh saat mendekati pohon. Ia mengingat semua cerita yang pernah didengar. Dengan penuh harapan, Joko memanjat salah satu cabang yang rendah dan duduk di sana. Ia menutup matanya dan mulai berdoa. Ya Tuhan, berikanlah aku rezeki agar aku bisa membantu keluargaku. Aku berjanji akan menggunakan rezeki ini untuk kebaikan. Setelah beberapa saat, Joko membuka matanya dan melihat sesuatu yang mencolok. Di cabang pohon, terdapat tumpukan uang kertas yang bersinar. Joko terkejut dan hampir terjatuh dari cabang. Apa ini? Apakah ini nyata? Pikirnya. Ia mengusap matanya dan melihat lagi. Uang itu masih ada di sana. Dengan hati berdebar, Joko turun dari pohon dan mendekati tumpukan uang tersebut. Ia meraba-raba, memastikan bahwa itu bukan ilusi. Uang kertas yang bersih dan baru itu tampak seperti hadiah dari langit. Joko merasa bingung dan terharu. Apakah ini benar-benar berkah dari pohon harapan? Tanyanya dalam hati. Setelah mengambil beberapa lembar uang, Joko berlari pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak sabar untuk memberitahu keluarganya tentang penemuan ini. Setibanya di rumah, ia langsung menunjukkan uang tersebut kepada ibunya, yang awalnya tidak percaya. Namun, setelah melihat uang itu, wajah ibunya berubah menjadi penuh harapan. Kabar tentang penemuan uang di pohon harapan cepat menyebar di desa. Joko menjadi pusat perhatian. Banyak orang datang untuk melihat dan mendengar cerita tentang bagaimana ia menemukan uang tersebut. Beberapa orang bahkan meminta Joko untuk membawa mereka ke pohon itu, berharap mendapatkan keberuntungan yang sama. Joko merasa tertekan dengan perhatian yang tiba-tiba ini. Ia tidak ingin orang-orang berpikir bahwa ia adalah orang yang memiliki kekuatan magis. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bangga bisa membantu keluarganya. Uang yang ia temukan digunakan untuk membeli obat untuk ayahnya dan memperbaiki rumah mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke pohon harapan. Mereka berdoa dan berharap mendapatkan uang seperti Joko. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik. Beberapa orang mulai bersaing untuk mendapatkan perhatian pohon tersebut. Mereka melakukan ritual-ritual aneh, mempersembahkan makanan, dan bahkan mengorbankan hewan. Joko merasa tidak nyaman dengan perubahan ini. Ia melihat bagaimana teman-temannya yang dulunya baik hati kini terjebak dalam keserakahan.
Mereka mulai saling menjatuhkan dan berkelahi untuk mendapatkan tempat terbaik di bawah pohon. Joko berusaha untuk mengingatkan mereka tentang nilai-nilai yang hilang, tetapi suaranya tenggelam oleh teriakan orang-orang yang terpesona oleh kekayaan. Suatu malam, Joko memutuskan untuk kembali ke pohon harapan. Ia ingin berbicara dengan pohon itu, berharap mendapatkan petunjuk. Saat ia duduk di bawah pohon, ia merasakan angin berhembus kencang. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul di hadapannya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan memiliki tatapan tajam. "Anak muda, apa yang kau lakukan di sini?" tanya pria itu. "Aku hanya ingin berbicara dengan pohon ini," jawab Joko. Pria tua itu menggelengkan kepala. "Pohon ini bukanlah tempat untuk mencari kekayaan. Ia adalah simbol harapan dan kerja keras. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ilusi." Joko terdiam. Ia menyadari bahwa pria itu benar. Namun, ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. "Tapi aku hanya ingin membantu keluargaku," jawabnya. "Dan itu adalah niat yang baik. Namun, ingatlah bahwa kekayaan yang datang dengan cara yang tidak wajar dapat merusak moral dan hubungan antar manusia," kata pria tua itu sebelum menghilang. Keesokan harinya, desa dikejutkan oleh badai hebat. Angin kencang dan hujan deras mengguyur desa. Joko dan penduduk desa berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang mereka. Namun, saat badai mencapai puncaknya, petir menyambar pohon harapan. Dalam sekejap, pohon yang selama ini dianggap sakral terbakar habis. Penduduk desa terkejut dan panik. Mereka berlari menuju lokasi pohon, tetapi semua yang tersisa hanyalah puing-puing. Uang yang tumbuh di cabang-cabangnya pun lenyap. Joko merasa hancur. Ia menyaksikan bagaimana harapan dan kepercayaan yang telah dibangun selama ini hancur dalam sekejap. Setelah badai reda, Joko duduk di antara puing-puing pohon. Ia merasa kehilangan, tetapi juga menyadari bahwa ini adalah pelajaran berharga. Ia melihat bagaimana teman-temannya terjebak dalam keserakahan dan kehilangan moralitas. Joko bertekad untuk mengubah cara pandangnya dan membantu orang-orang di desanya untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan semangat baru, Joko mulai mengajak penduduk desa untuk bekerja sama membangun kembali kehidupan mereka. Ia mengingatkan mereka tentang nilai-nilai kerja keras, saling membantu, dan tidak tergoda oleh kekayaan instan. Meskipun pohon tua itu telah hilang, pelajaran yang didapatkan akan selalu diingat oleh generasi mendatang. Cerita ini mengandung banyak hikmah yang dapat diambil oleh pembaca. Beberapa di antaranya adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekayaan yang datang dengan cara yang tidak wajar dapat merusak moral dan hubungan antar manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 188. Nilai kerja keras. Joko awalnya mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa kerja keras dan usaha yang tulus adalah jalan yang benar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." Quran Surat An-Najm 39. Keserakahan dan ketamakan. Keserakahan yang muncul di antara penduduk desa menunjukkan bagaimana harta dapat mengubah sifat seseorang. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah cobaan, dan Allah mempunyai pahala yang besar. Quran Surat At-Taghabun 15. Kembali kepada nilai-nilai spiritual. Setelah kehilangan pohon, Joko dan penduduk desa belajar untuk kembali kepada nilai-nilai spiritual dan saling membantu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim 7. Ini menggambarkan perjalanan Joko dari seorang pemuda yang putus asa menjadi sosok yang menyadari pentingnya nilai-nilai kehidupan.
Keajaiban yang datang dari pohon harapan membawa dampak besar bagi desa, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar dapat merusak hubungan dan moralitas. Dengan hilangnya pohon tersebut, Joko dan penduduk desa belajar untuk kembali ke jalan yang benar dan membangun kehidupan yang lebih baik. Cerita ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita memandang kekayaan dan rezeki. Apakah kita lebih memilih jalan pintas yang dapat merusak moral kita? Ataukah kita akan berusaha dengan kerja keras dan kejujuran? Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa rezeki yang berkah adalah hasil dari usaha yang tulus dan tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah. Cerita, kisah tragis di balik uang yang tumbuh di pohon tua, mengajarkan kita tentang pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam hidup. Dalam pencarian kekayaan, kita seringkali terjebak dalam keserakahan dan kehilangan arah. Namun, pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan rezeki yang diberikan kepada kita dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Salah satu ayat Al-Quran yang relevan dengan tema ini adalah, "Dan janganlah kamu menganggap bahwa harta dan anak-anakmu itu adalah tanda kemurahan dari Allah. Sesungguhnya, harta dan anak-anak itu adalah ujian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar." Qs Al-Anfal 28. Ayat ini mengingatkan kita bahwa harta dan kekayaan bukanlah segalanya. Mereka adalah ujian dari Allah untuk menguji iman dan ketulusan hati kita. Kita harus ingat untuk bersyukur dan menggunakan rezeki dengan bijak, serta tidak terjebak dalam keserakahan yang dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Cerita ini adalah fiktif, namun diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah membaca. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita bersama-sama belajar dan berbagi hikmah dari setiap kisah yang kita temui.